Kembali lagi dengan kami tim Sawah Deso yang saat ini bekerja sama dengan BPPJN Papua Barat untuk mengajak kami menyurvei lokasi atau kondisi jalan Papua Barat, tepatnya di ruas Kemudan sampai Akuai sepanjang 10 km. Dalam kesempatan kali ini kita diajak melihat kondisi jalan saat ini yang sudah diaspal, yang dalam pembangunan dan dalam pemeliharaan. Kita akan lewati ke depan. Dan ada apa di depan, ikuti terus channel ini. Dalam kesempatan kali ini kami berterima kasih kepada BPPJN Papua Barat yang mengizinkan kami ikut menyertai dalam menyurvei lokasi ini. Kita bisa lihat di sini jalan Trans Papua ada yang longsor di depan dan terpaksa kita harus menghindarinya. Sebenarnya jalan ini sudah diaspal, akan tapi adanya cuaca ekstrim seperti hujan membuat longsor sehingga harus dialihkan jalurnya. Akan tapi tidak usah khawatir karena akan segera diperbaiki dengan bronjong penahan tanah atau penahan jalan yang kawat-kawatnya sudah ada di sisi kanan dan kiri, siap dipasang. Seperti yang kita lihat saat ini, jalan ada yang sudah beraspal, ada yang belum beraspal. Mengingat jalan ini sudah lama dibangun, akan tetapi belum diaspal, masih dalam pemeliharaan atau masih berbentuk pemadatan tanah. Jika kita lihat di kiri kita ada jalur air yang sudah tidak dalam lagi, sudah banyak endapan lumpur dari atas atau tanah yang terbawa air. Bisa dilihat jalan ini adalah jalan pemadatan tanah yang sudah lama. Mengingat di kanan kirinya banyak sekali tanaman yang sudah rimbun. Jalan ini memang berliku. Jalur ini adalah jalur di atas pegunungan, sehingga tidak akan ada jalan lurus kita temui. Mengikuti kontur jalan dan kondisi lapangan. Kita mulai melihat pegunungan di depan yang sangat indah. Nah, tapi kita juga harus berhati-hati mengingat kanan kiri kita jalannya masih rusak. Apalagi di sebelah kanan kita adalah tebing yang curam.
masih banyak tanah atau timbunan yang longsor terbawa arus air. Kecepatan rata-rata mobil yang jalan ini tidak sampai 30 km per jam. Mengingat jalan yang kita lewati masih berbentuk batuan, tanah yang belum teraspal. Perlu diketahui, tim BPJN Papua Barat sering menyurvei lokasi-lokasi jalan-jalan di Papua Barat yang sudah terbangun maupun yang belum terbangun, guna untuk mengontrol situasi dan kondisi apa yang ada di lapangan, apakah ada yang rusak atau tidak, sehingga penanganan cepat terlaksanakan. Di sisi kiri kita adalah tebing tinggi, jadi wajar jika kita sering menemukan bebatuan longsor atau tanah longsor yang di tengah jalan atau sampai menguruk tengah jalan, sehingga kita harus sangat berhati-hati melewatinya. Di depan kita sudah melihat tanjakan dan jalannya sangat-sangat tidak mulus, jadi kita harus berhati-hati. Bisa dilihat ini jalan juga sudah diaspal, akan tetapi ini adalah aspal lama. Bisa dilihat dengan kondisinya, aspalnya sudah mulai berubah bentuk dan kasar. Memang pemandangan di sekitar sangatlah indah. Bumi Papua memang sangat indah dengan hijau, banyak pegunungan, banyak pohon-pohon tinggi yang masih asri, yang menyejukkan mata. Terlihat udara sangat sejuk dan sangat adem. Akan tetapi kita juga harus tetap fokus dalam perjalanan, mengingat jalannya naik turun dan belum halus atau belum teraspal. Jadi kewaspadaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Bisa dilihat sisi kanan kita adalah sungai yang besar dan juga dalam, mengingat kita berjalan di lereng-lereng tebing. Jalan ini sepertinya sudah lama pemadatan atau pembukaan jalannya, mengingat di kanan kiri kita tanamannya sudah sangat rimbun.
depan ini juga ada longsoran yang baru saja dibersihkan, jadi kita harus sangat berhati-hati melewatinya. Di daerah pegunungan memang banyak air dari atas yang menuju ke bawah, jadi jika terjadi longsor itu sangat wajar, apalagi ini adalah bekas pengeprasan untuk pembukaan jalan, sehingga tebing di atasnya belum ada penahan pohon-pohon yang besar, masih sekedar rumput-rumput yang kecil. Kita kembali memasuki jalan aspal yang kelihatannya aspalnya juga sudah lama, mengingat di berbagai titik masih ada kerusakan. Jika kalian perhatikan dari tadi awal video ini direkod sampai saat ini, belum ada atau kita belum menemui kendaraan dari depan maupun dari belakang. Jalan ini memang sangatlah sepi, apalagi jika malam mungkin sangat menakutkan, sehingga dihimbau bagi warga setempat untuk melewati jalan ini waktu siang saja. Kita memasuki jembatan dan menanjak. Tanjakan ini kita juga harus berhati-hati karena tanjakannya tidak lurus, menikung dan berbelok. Jalan aspal ini sepertinya masih baru, mengingat markanya juga masih terlihat dan bau jalannya juga, cornya atau bau jalan yang di beton itu juga masih terlihat bagus. Semoga jalan ini awet, dan sebagai saran, bau jalannya harus dirawat. Terlihat banyak rumput liar yang sudah masuk ke bau-bau jalan dan hampir masuk ke tengah-tengah jalan, harus dibersihkan supaya jalan tetap awet. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BPPJN Papua Barat yang mengizinkan kami untuk mengikuti kegiatan ini dalam menyurvei kondisi jalan Papua Barat di ruas Kamudan sampai Akuei. Kegiatan ini sering dilakukan oleh pihak BPPJN Papua Barat di ruas-ruas jalan lainnya di Papua Barat, di daerah kewenangannya. Kegiatan ini dilakukan tujuan untuk memelihara jalan yang rusak atau menangani dengan cepat kondisi jalan yang rusak dan menemukan jalan-jalan yang rusak
secara mungkin diperbaiki. Sepertinya kita sudah mulai masuk di pembangunan jalan baru, mengingat di depan di sisi kanan kita ada tembok penahan jalan yang masih baru. Kanan kiri, di sisi kiri kita tebing juga masih baru, kan tetapi jalannya masih belum diaspal. Pihak pembangunan masih berfokus memperkuat penahan jalan dan saluran air. Kita di sini juga harus berhati-hati karena di sini masih banyak pekerja. Di depan diinformasikan masih ada banyak alat berat yang bekerja. Di sini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Bisa dilihat di depan ada alat berat yang beraktivitas. Pekerjaan di sini masih diutamakan untuk pekerjaan penahan atau dinding penahan jalan yang menggunakan paku bumi, akan tetapi tidak paku bumi yang berjenis sudah jadi atau yang dari pabrikan. Paku bumi di sini semuanya dibuat di lokasi, mengingat kondisi jalan tidak memungkinkan untuk mengirim paku bumi yang sudah jadi. Jadi semuanya dibuat di lokasi secara manual. Kondisi jalannya memang becek karena di sisi kiri kita ada saluran air dari atas yang masih belum jadi. Wajar, pegunungan memang banyak sumber air mengalir. Sebagai informasi, para pekerja di sini semuanya menetap di mes yang dibangun di lokasi tersebut, tidak pulang pergi, mengingat lokasi dan pemukiman warga sangatlah jauh. Jadi semua pekerja di sini membuat mes untuk menginap supaya pekerjaan lebih efisien. Kita bisa lihat di sini ada longsoran yang akan dipasang brojong penahan jalan. Meski berita saat ini mengenai pembangunan di Indonesia ada efisiensi besar-besaran, untuk Papua itu semua tidak berlaku. Papua harus tetap melakukan pemerataan pembangunan supaya sama di mana-mana infrastruktur ada di Papua. Untuk menyambung wilayah-wilayah terpencil di Papua, diupayakan terus
pembangunan dilakukan di pebukitan, di pegunungan, bahkan di lembah. Jalur-jalur terus dibuka untuk membuka keterisolasian warga. Akhirnya kita kembali ke jalan aspal, yang bisa dilihat jalan ini juga sudah lama diaspal. Mengingat bahu jalan sudah banyak rumput yang rimbun dan banyak jalan-jalan yang rusak berlubang di berbagai tempat, serta longsoran tanah dan batu dari atas yang menimbun jalan, dan juga ada tanah-tanah yang terbawa air yang menutupi bahu jalan, sehingga pengendara harus hati-hati. Bisa dibayangkan jika kita mengendara di sini saat malam hari, pasti sangat menakutkan. Karena kanan kiri adalah hutan lebat dan jalan tidak ada penerangan. Jadi sekali lagi, saran kita untuk warga semuanya yang berada di Papua untuk melalui jalan ini dihimbau pada siang hari. Sebagai saran kita kepada BPPJN Papua Barat maupun PU setempat, supaya jalan yang sudah mulus harus dirawat. Untuk bahu-bahu jalannya juga harus dibersihkan dari rumput-rumput yang sudah tebal. Mengingat bahu jalan juga sangat penting bagi pengendara, karena tidak sering saat kita berpapasan, kita sering melipir ke bahu jalan. Jangan sampai kita terperosok gara-gara bahu jalan tidak terlihat, tertutup oleh rumput yang tebal, dan ternyata itu adalah tebing. Maka dari itu, pemangkasan berkala rumput liar di bahu jalan harus dilakukan supaya jalan terlihat rapi dan aman bagi pengendara yang melewatinya. Bisa dilihat di sisi kanan kiri kita masih banyak longsoran, timbunan tanah dari atas yang merembet ke tengah jalan, menutupi jalan aspal sehingga jalan menjadi becek dan rusak. Sehingga kita harus berhati-hati karena jalan sangat licin, mengingat tanah campur batu ada di berbagai tempat. Saluran air sepertinya belum maksimal. Dan kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada BPPJN Papua Barat yang telah mengizinkan kami mengikuti kegiatan ini. Dan
memposting video ini supaya bisa dilihat masyarakat Indonesia bahwa keadaan Papua saat ini seperti ini. Ada jalan yang mulus, ada jalan yang rusak, ada jalan yang kena longsor, ada jalan yang putus, banyak juga jalan yang sudah layak dilewati. Pembangunan di Papua memang terus berjalan dan akan terus berjalan sampai nanti Papua tersambung dari tempat ke tempat yang sulit dijangkau dan sulit diakses, semua bisa tersambung oleh jalan-jalan yang dibangun pemerintah. Dan mungkin sekian informasi yang kami sampaikan untuk saat ini, dan video ini sudah sampai di penghujung jalan. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.